Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Harun alaihi salam adalah saudara dari Nabi Musa alaihi salam. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Harun adalah kakak sepupu dari Nabi Musa, karena ayah beliau yang bernama Amron merupakan kakak dari Imron yang merupakan ayah Nabi Musa alaihi salam. Sehingga Nabi Musa, Nabi Harun adalah saudara sepupu. Secara usia, Harun 3 tahun lebih tua daripada Nabi Musa alaihi salam. Tetapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Harun adalah saudara kandung daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun ini adalah seorang nabi yang memiliki kepandaian dalam berbicara. Beliau adalah seorang orator, seorang diplomat, dan pandai berdebat. Dan juga beliau sangat pandai merangkai kata-kata dalam bicara. Tetapi beliau memiliki sifat yang lebih lembut dibandingkan Nabi Musa. Nabi Musa lebih cenderung tegas. Adapun Nabi Harun vokal, tetapi beliau lebih memiliki kelembutan. Sehingga memang di kalangan Bani Israel mereka lebih senangnya itu kepada Nabi Harun, karena sifat dan sikap yang lebih lembut dibandingkan Nabi Musa yang lebih tegas. Nabi Musa alaihi salam, beliau merasa ketika diberikan perintah untuk berdakwah di depan Fir'aun, beliau merasa kurang mampu dalam berbicara. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk berdakwah di depan Fir'aun, Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Allah, jadikan di antara keluargaku yang bisa mendampingiku dalam berdakwah di depan Fir'aun, yaitu Harun saudaraku. Jadikan Harun ya Allah sebagai pendamping perjuanganku dalam berdakwah, baik menghadapi Fir'aun maupun menghadapi kaum Bani Israel." Permintaan Nabi Musa ini kita lihat dalam surat Thaha ayat 29 dan 30. Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diangkatlah Nabi Harun sebagai nabi untuk mendampingi dakwah Nabi Musa. Karena dalam sejarah memang Nabi Musa ini beliau tegas, tetapi kurang lugas dalam berbicara. Nabi Musa agak kurang jelas berbicaranya. Bahasa kita itu cadel, jadi kurang jelas bicara karena memang lidah beliau itu ada kelainan. Karena ketika beliau masih bayi, dan cerita ini masyhur, beliau pernah memakan bara api. Karena Fir'aun itu bermimpi bahwa ada pemuda di kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Pemuda itu akan menumbangkan kerajaannya dan akan meruntuhkan istananya. Ini adalah mimpi Fir'aun. Ada satu kejadian yang menyebabkan Nabi Harun dan Nabi Musa sempat bersih tegang. Bukan cekcok ya, hanya bersih tegang. Suatu hari, selepas mereka menyeberangi Laut Merah, selamat dari Fir'aun, Fir'aun sudah mati. Maka Nabi Musa alaihissalam mendapatkan panggilan suci untuk pergi ke Bukit Tursina dalam rangka menerima wahyu dari Allah. Kata Nabi Musa, "Wahai Harun, aku titip kaum Bani Israel kepadamu. Aku dipanggil oleh Allah di Bukit Tursina untuk menerima wahyu. Jadi tolong Harun, selama 40 hari ini tolong kau jaga Bani Israel. Jangan sampai dia murtad ketika aku tinggalkan mereka." Dari awal Nabi Musa ini sudah cemas dengan Bani Israel. Kata Harun, "Insya Allah Musa, aku akan menjaga mereka, membimbing mereka selama engkau tidak ada di samping mereka." Maka berangkatlah Nabi Musa ke Bukit Tursina. Nah, di kalangan Bani Israel ini ada seorang munafik yang bernama Samiri. Samiri ini pengikut Nabi Musa, tapi munafik. Dia ini hanya berpura-pura beriman kepada Nabi Musa, tapi dalam hatinya dia tetap meyakini keyakinan nenek moyang mereka. Maka ketika Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu, Samiri pun mulai menyesatkan Bani Israel. Samiri ingin mengembalikan Bani Israel ke agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah patung berhala. Samiri tidak memperdulikan Nabi Harun,
kata Samiri. Harun mah gampang, kata dia. Dia orangnya tidak segalak Nabi Musa, jadi Samiri tidak takut. Kemudian Samiri ini membuat patung yang terbuat dari lapisan emas yang menyerupai anak sapi. Kalau ada matahari berkilau cahaya itu, dan di mulut sapi ini dikasih lubang sampai ke duburnya, sehingga ketika ada angin lewat, patung itu mengeluarkan suara. Mungkin seperti suara suling, sehingga angin kalau bertiup patung ini akan menimbulkan suara. Dia letakkan patung itu di tempat yang terbuka, kemudian dipanggillah Bani Israel. Hai orang-orang Bani Israel, kesinilah, sembah Tuhan nenek moyang kalian. Musa lupa bahwasanya Tuhannya ada di sini. Patung ini bisa bicara, lihatlah. Maka ketika angin tertiup, patung itu mendengingkan suara. Lihat, kata Samiri. Dia bukan cuma diam, tapi dia bisa bicara. Ini Tuhan kalian. Orang Bani Israel bodohnya luar biasa. Mereka tidak berpikir lagi dan langsung saja mereka bersujud. Mereka memohon kepada patung itu. Ada yang meminta uang, ada yang meminta anak, macam-macam. Mereka datang beramai-ramai. Maka ketika Nabi Harun melihat itu, Nabi Harun mencegahnya. Wahai saudaraku Bani Israel, kenapa kalian langgar sumpah kalian kepada Musa? Kalian sudah berjanji bahwa kalian akan menjaga iman kalian sampai Nabi Musa kembali ke sini. Kenapa kalian tiba-tiba berbondong-bondong menyembah patung ini? Tinggalkan, pergi kalian, jangan sembah patung ini. Ini patung laknatullah, ini benda bisa menyebabkan kalian kafir masuk neraka. Tinggalkanlah. Bani Israel pun berkata, Hei Harun, kau ngomong apa? Sudahlah, ini urusan kami. Ini adalah Tuhan yang ingin ditemui Nabi Musa. Jangan banyak ngomong. Harun pun berkata, Wahai Bani Israel, aku diamanati oleh Musa untuk menjaga keimanan kalian. Jangan sampai kalian murtad kembali. Ingatlah kepada Allah yang telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Jangan kalian menyekutukan Allah, nanti Allah murka kepada kalian, dan kalian bisa diazab dengan pedih. Diperingati setiap hari oleh Nabi Harun, pagi, siang, sore, malam. Tapi Samiri pun juga sama. Ia tiap hari mengajak mereka untuk berdoa kepada patung sapi emas itu. Wahai saudaraku Bani Israel, ini sesembahan nenek moyang kita. Hargai mereka, sembahlah patung ini. Kasih sesembahan kepada Tuhan kalian. Jadi mereka tidak lagi mendengar Harun, karena Harun orangnya lembut, tidak seperti Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Nabi Musa kembali dari Bukit Turusina dengan membawa alwah papan Taurat, ketika sampai di tempat beliau meninggalkan Bani Israel, maka kagetlah Nabi Musa melihat kaum Bani Israel lagi-lagi mereka menyembah patung sapi bikinan Samiri. Celaka kalian, kata Nabi Musa. Kenapa kalian sembah patung sapi ini? Maka Musa pun memanggil Harun, ditariknya juga Harun. Hei Harun, kenapa kau biarkan mereka menyembah patung sapi ini? Harun pun menjawab, Wahai Musa, kau jangan menyalahkanku. Dengarkan aku dulu. Yang membuat patung ini adalah Samiri. Setiap hari aku menghalau mereka, mengusir mereka dari tempat ini, mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tidak memperdulikan aku. Kau tahu, wahai Musa, aku tidak sekuat dirimu. Maka Musa pun memanggil Samiri. Hei Samiri, apa maksudmu membuat patung ini? Samiri pun berkata, Wahai Musa, ini kan patung yang sudah disembah sejak zaman dulu kala. Aku hanya membuat saja, dan mereka ternyata mau menyembah patung ini. Tapi ini dilarang oleh Allah, aku tidak tahu, kata Samiri. Musa pun berkata, Kau harus saya hukum. Maka dihukumlah Samiri oleh Nabi Musa. Diusirlah Samiri dari kampung Bani Israel. Kemudian patung tadi dihancurkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan kaum Bani Israel kembali diimankan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah salah satu andil Nabi Harun alaihissalam dalam membantu dakwah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kisah wafatnya Nabi Harun ini cukup menyedihkan bagi Nabi Musa.
Tentu Nabi Musa tidak punya pendamping lagi selain dari Nabi Harun alaihi salam. Kemudian ada kisah lagi bahwasanya beliau Nabi Harun ini punya jubah-jubah ajaib, jubah yang sangat dahsyat. Ini adalah riwayat Israiliyat yang tidak ada sanad hadisnya. Katanya kalau Nabi Harun memakai jubah ini, maka malaikat Israel tidak berani mendekat untuk mengambil nyawanya. Tapi kalau dilepas jubah ini, maka Israel bisa datang mengambil nyawanya Nabi Harun alaihissalam. Jadi kemanapun Harun pergi, Harun ini selalu menggunakan jubah ajaib itu. Jubahnya tidak pernah lepas. Ibadah dipakai, pergi dipakai, ke pasar dipakai, bahkan sampai tidur dan mandi pun dipakai. Nabi Harun khawatir kalau dilepas jubah itu, Israel akan datang dan mencabut nyawanya. Tentu ini adalah riwayat Israiliyat yang tidak bisa kita percaya. Suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Nabi Musa. "Wahai Musa, sesungguhnya saat-saat kematian saudaramu telah tiba waktunya," maksudnya Harun. "Maka ajaklah Harun ke satu tempat dan suruhlah dia untuk melepas jubahnya." Sedihlah Nabi Musa bahwa sebentar lagi beliau akan kehilangan partner dakwahnya, juga sekaligus abangnya. Kemudian pagi harinya Musa mengajak Harun ke suatu tempat. "Wahai Harun, ayo ikut aku. Kita pergi ke suatu bukit di mana tempat itu ada singgasana yang indah dan juga ada kolam pemandiannya. Allah memerintahkan aku untuk mengajakmu." "Baiklah Musa." Maka pergilah Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Sampainya di sana, ketika melihat kolam pemandian yang indah, maka Musa pun masuk ke kolam itu. Nabi Musa pun mandi. Setelah selesai mandi, Nabi Musa menyuruh Harun untuk mandi di kolam tersebut. "Cobalah Harun, kau mandi di sini. Airnya sungguh menyegarkan." Maka Harun pun hendak mandi di kolam itu. Namun Harun tak mau melepas jubahnya. Musa pun berkata, "Wahai Harun, lepaskan jubahmu ketika engkau hendak mandi." Nabi Harun pun berkata, "Tidak Musa, aku akan mandi dengan jubah ini. Aku khawatir," ucap Harun. "Khawatir kenapa?" kata Musa. "Kalau jubah ini aku lepas, Israel akan datang mencabut ruhku." "Hai Harun, kenapa kau jadi penakut begitu? Kau dihidupkan oleh Allah, kau pun akan dimatikan oleh Allah. Hidupku, matimu, di tangan Allah, bukan di tangan jubah ini. Jangan engkau takut mati, wahai Harun. Lepas saja jubah ini. Kau mandi, aku tunggu di luar." "Baiklah," kata Harun. Maka Nabi Harun kemudian melepas jubah itu. Ketika dilepas jubahnya, dia menuju ke tempat pemandian dengan air yang sangat jernih. Nabi Musa menunggu di halaman luar singgasana itu sambil sedih. "Ya Allah, hari ini Harun akan dicabut ruhnya. Tapi ini sudah menjadi takdir-Mu ya Allah, aku terima." Maka ketika Nabi Harun habis mandi, beliau duduk sejenak. Kemudian beliau bersandar dan karena capek beliau pun tidur. Di saat tidur itulah datanglah malaikat maut di sampingnya. Kemudian malaikat maut mencabut ruh Nabi Harun. Tidak lama kemudian, Nabi Musa kembali masuk ke dalam untuk mengecek kondisi Harun. Begitu melihat Nabi Harun, saudaranya, sudah terbujur kaku, tanpa nyawa, maka nangislah Nabi Musa alaihissalam, dipeluk erat Nabi Harun. Walaupun Nabi Musa alaihissalam sudah tahu sebelumnya bahwa hari ini Nabi Harun akan diwafatkan, tapi tetap Musa alaihissalam merasa kehilangan saudaranya, sekaligus partnernya. Dipeluk erat Nabi Harun sambil menangis Nabi Musa. "Selamat jalan saudaraku Harun. Sekarang kau telah berpindah ke tempat yang lebih baik daripada dunia ini. Kelak kita akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Jadi untuk kisah jubah Harun ini adalah kisah yang tidak ada sanadnya. Bahkan dikatakan kisah ini adalah kisah yang batil. Tidak mungkin Nabi Harun mandi, tidur, tidak melepas jubahnya. Itu tidak mungkin. Tentu seorang nabi pasti menjaga kebersihannya. Tidak mungkin jubah itu tidak dilepas-lepas. Wallahu alam.
Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.